Iya, kalau kalau Abdullah menjadi Ubaidillah ini dari mana ke mana? Apa runutan sejarahnya bisa seperti itu? Yang menguatkan referensi itu dari mana? Makanya dibaca yang 560 halaman. 521 halaman, jumlahnya aja Baca. Anda tidak paham. Gue udah baca 3 kali, gue baca verbatim. Bang Jamil baca nggak? Jangan-jangan cuma ngelihat doang nih, nggak tahan bacanya. PDF pula kan? Bang Acong buka coba. Bang Acong kan udah hatam. Ya, apa yang mau dibahas? Buku itu tidak menjawab, hanya rasa frustrasi, putus asa, dan kemarahan kepada Ki Imad dan Profesor Menachem Ali. Ya, Mulai tendensi. 90% isinya hanya itu. Apa? Mau dibuktikan? Tolok ukur dari RA yang pertama sudah ditulis oleh nasabah-nasabah di dalam kitab-kitab mereka dan di taskik. Ada 8 mereka tampilkan nasabah-nasabah, 7 gua buang karena semuanya di atas abad ke-9 Hijriah. Ada satu Assalamualaikum Syekh warahmatullahi Ubaidillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. satu Oke, Syekh lanjut Bang, Ubaidillah. lanjut. Saya nyimak dulu. Ada satu Syekh Ubaidillah. Ternyata Ubaidillah tidak menuliskan nama Ubaidillah. Lalu buku tersebut pun mengakui bahwa Bang hanya Acong. karena tidak ditulis bukan berarti tidak ada. Boleh Bang jadi Acong. di kitab yang hilang atau terbakar. Yo. Aneh mau tanya. Dia jangan tanya, disimak dulu. Kalau orang sedang memaparkan sesuatu, simak dulu biar paham apa yang orang katakan. Jangan berkutat dengan pemikiran sendiri. Dengerin orang kalau ngomong memaparkan itu. Ah, kebiasaan lo. Ah, Lanjut Bang Acong. Ya, tolok ukur yang kedua, ya, ulama-ulama menengah dari 26 ulama yang mereka katakan bertestimoni, gua buang hanya ambil 7 karena mereka masuk dalam rentang waktu pengujian kitab sejaman. Gua dari awal bilang gua nggak bisa baca kitab. Gua tanya orang yang deket rumah gua bisa baca kitab. Gua uji dengan Gus Hasan Sarif, Tengku Kori, ya. Itu 7 ini juga tidak menyatakan atau mengisbat. Kemudian ulama-ulama terbaru termasuk di dalamnya Ustadz Abdul Somad tidak pakai dalil apapun, tidak punya referensi. Itu tolok ukurnya tuh. Kemudian tolok ukur RA dalam bukunya setebal 521 halaman mengenai syuroh wali sifadoh. Ya, ini gabrul, buktinya gabrul. Gus Wafi sangat membanggakan kalau sudah surah wali sifadoh nggak perlu kitab sezaman. Ternyata surah wali sifadohnya hanya muncul di abad 11 Hijriah dan seterusnya. Tidak pernah ada di abad-abad pengujian 4 sampai 8 Hijriah. Itu tolok ukurnya. Jadi pada prinsipnya Robitoh Alawiyah mengakui tapi malu-malu kucing bahwa mereka tidak punya kitabnya. Tidak punya kitabnya, tetapi mereka terus berusaha mempertahankannya. Gus Rumail bilang kepada Gus Jazuli, saya sebenarnya taslim sama Ki Imad, makanya saya nggak bisa paham. Terlalu panjang. Ya oke, lanjut dulu deh, lo biar nggak kepanjangan. Benar-benar, thank you. Coba gimana narasinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah kayaknya ini benar. Ini loh apa? Gue nggak asumsi lo, sumber referensi gue buku RA. Sekarang lo ngomong, gue Enggak, catat gini nih. sekarang Mana gini. Gimana referensi lu menurut mana? Bang Acong? Gimana menurut Bang Acong perihal Said Mahdi Rojai yang mengisbat nasabah Alawi? Nggak ada, tidak ada yang ahli baca kitab pernah mengakui bahwa Bang ada Acong. ulama
Ya sekarang keluarin kitabnya, gue Izin screenshot. turun dulu kalau begini. Ya. Coba dibuka, jangan framing, coba dibuka. Ada. Dibuka, ada nggak yang mengisbat? Ini Ada. sama kayak kabur, Oten. ay. Ten, ini dari mana? Ada. Mana buktinya? Kabur. Ada, Al-kaburi, itu. al-kaburi, Ya, al-kaburi. ini sebentar teman-teman, sebentar satu putaran, woi. Sebentar satu putaran. Inilah kebohongan para Habib ya. Selalu mereka katakan ada. Tetapi ketika diminta bukti, kalau gua kan bilang nggak ada. Orang nggak ada gimana diminta bukti bahwa barang itu tidak ada? Nihil. Yang bilang ada itulah yang membuktikan. Setiap debat, kalau mereka bilang ada, sebut nama ulamanya. Mereka bilang banyak ulama. Sebut nama kitabnya, gue screenshot. Kalau perlu lu ngomong, jelasin, gue rekam, gue tanya nanti sama Gus Hasan Syarif. Jangan nipu di sini, ya. Gue nggak suka cara-cara nipu. Kami ini debater lintas agama, ketat banget kami. Bertanya mana ini ayat-ayat ini dari mana? Di abad keempat manuskrip nggak ada, tiba-tiba muncul di abad ke-11 Masehi. Belahak-belehe mereka jawab. Karena itu memang ayat-ayat tambahan. Sama kayak Ubed yang cuma tokoh fiktif. Begitu gua tanya ada di kitab ini, mana kitabnya? Wah, belahak-belehe. Nggak usah tipu-tipu kalau sama debater tuh ya, debater butuh Betul. Mereka fakta, bani pemasuk. bicara fakta. Tunjukin, gue dari awal ngaku, gue bukan orang yang bisa baca kitab, tapi kasih gue screenshot, lu jelasin, gue rekam, gue tanya nanti pembuktiannya sama Gus Hasan atau kepada Teguh Kori, ya. Jangan begitu, Gus Wafi itu ketat loh kalau debat sama Oten. Ini dari mana ini? Buktinya mana? Untuk saya bisa validasi. Oh pokoknya begini, lo nggak bisa, agama itu harus pakai dalil. Dalil itu yang menentukan, bukan karangan. Tapi giliran bela Ba'alawi jadi lembek, hilang akalnya itu. Ya, nggak pakai lagi nilai-nilai akademis. Nggak boleh begitu dua kaki. Seorang akademisi itu nggak boleh terkontaminasi, terbebani beban sponsor. Harus tetap istiqomah. Ulama boleh jadi salah, tetapi haram berbohong atau membela kebohongan. Lanjut host, standby. Hostnya lupa keprok. Oke, saya tambahkan bahwa kita itu memang sebagai debater lintas agama sangat ketat, dan Wapi juga sama dengan kita ketatnya ketika debat dengan Oten. Contoh, dalam Markus 15 nomor 28, terbitan LAI sekarang ada. Tapi dalam kodeks Sinaiticus yang aslinya dulu tidak ada itu. Dimunculkan oleh LAI. Terjemahan yang saat ini. Nah kita koreksi itu. Kemudian juga Yohanes 8:1 nomor 11. Kodeks Sinaiticusnya kosong, tidak ada. Tapi sekarang muncul. Nah Wapi juga seperti itu. Tapi kenapa di dalam menyikapi Habib ini tidak dikoreksi? Sumber sejaman 5, 6, 7, 8 yang nggak ada, dia tetap keimani saja. Gimana itu? Iya karena dapat proyek Kang, makanya demi mempertahankan nasab mereka rela menyuap. Jadi nasab apa dong yang rela disuap ini? Berarti kan bukan kebenaran, tapi mencari pembenaran dengan menyuap itu saja. Ya kita sudah paham bahwa nasab itu bukan nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Gitu ya. Jadi polanya itu kita itu di Islam itu tidak dikenal dengan imani saja, terkecuali itu memang wahyu perkataan Allah. Begitu, itu wajib hukumnya karena masuk rukun iman. Ya kan? Tapi kalau urusan mengenai yang harus divalidasi, ya mau tidak mau kita koreksi. Terus sampai sejauh mana, sedalam apa, sesuai pengetahuan kita mampunya. Lah kalau mereka Wapi dengan kita itu seperti itu mengkoreksi kitab mereka. Kenapa? Untuk menyadarkan umat, dan terbukti. Sekarang alhamdulillah banyak yang mualaf. Bukan lagi puluhan, ratusan yang mualaf. Dan mualaf di TikTok juga. Nah sekarang mereka mau mempertahankan imani saja, tidak mau dikoreksi, malah marah-marah, lucu. Tadi si Jamil ini yang
bukti nih ketika naik. Dia bukan menunjukkan membantah kita dengan satu argumentatif, tapi dengan argumentasi yang larinya kepada asumsi. Kalau argumentatif ada data, ada dalil, sebutkan kitabnya, sebutkan penulisnya, abad keberapa itu. Kalau ditulisnya abad ke-11 sampai 15, ya itu nggak kaci dong. Nggak kaci itu. Bagaimana kalau nanti saya juga disematkan di abad 11 bahwa saya itu darah keturunan Nabi? Mau dipercaya? Pasti dong saya juga akan dikoreksi oleh orang. Benar gak Kang Riki bahwa Kang Riki itu adalah darah keturunan Nabi? Benar. Ini ada abad 9, 10, 11, 12. Lah, mana coba di abad 4, 5, 6, 7, 8-nya ada nggak? Oh nggak bisa. Pokoknya Anda harus percaya aja ke saya. Kira-kira logis nggak kalau seperti itu? Kan nggak logika, nggak masuk gitu, barangnya nggak masuk kalau seperti itu. Begitu teman-teman, saya tetap mengajak teman-teman berpikir logis sesuai pengetahuan dan akal yang kita gunakan. Begitu barangkali, silahkan dilanjut. Bang Abuya nih, atau Bang Blue nih, belum deh host, Bang Blue. Oh, Biar bakar komalnya. obrolan saya sih udah terwakili ya sama rekan-rekan semua. Saya setuju banget dengan ucapan-ucapannya gitu. Emang seperti itulah adanya tentang para habaib ini. Mereka di mata saya itu bani pemalsu gitu ya. Semuanya palsu yang mereka berikan tuh. Mulai dari sononya, dari talimnya palsu semua sampai ke sini gitu. Gitu. Ngobrol dengan mereka tuh kalau ngomongin kalau diajak ke masalah fakta dan bukti mereka nggak bisa jawab. Lanjut host, lanjut. Ini yang tadi saya pertanyakan kepada rekan-rekan bisa dibantu mungkin untuk penjelasan ke warga terhadap pengajaran. Kalau di Yang sini masalah di kitab itu ya. Kan tadi Iya. udah dijawab sama Kang Santri itu. Kang Santri tadi bilang katanya nggak ada yang mengkaji tentang kitab itu. Ini Waduh. berbicara di Cianjur. Di Cianjur itu hampir sebagian besar yang dikaji daripada kitab-kitab setelah saat ini diteliti ternyata banyak dari kalangan kitab-kitabnya Balawi. Itu yang saya tahu. Contoh yang konkret itu Bugiyah Mustarsidin ya. Bugiyah Mustarsidin. Itu tadi juga sudah dibahas, itu salah. Nah, untuk menggantikan metode yang kegalibannya harus dengan seperti apa dan kitab-kitab apa yang keluar daripada Balawi gitu aja. Coba penjelasan itu. Jadi begini Kang ya, terkait juga Sulam Taufik. Sulam Taufik itu isinya diantaranya adalah membahas ilmu tauhid. Apakah ketika seseorang atau santri tidak membaca Sulam Taufik, dia tidak belajar atau bisa belajar tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid? Masih banyak kitab-kitab lainnya. Ada Kifayatul Awam juga membahas tentang tauhid, ada Jawahirul Kalamiyah, dan masih banyak kitab-kitab lainnya. Artinya apa? Dengan tadi meskipun belajar atau tidak pada kitab Balawi, masih banyak jalan untuk belajar tentang ilmu yang sama dari kitab yang lain. Begitu Bang. Iya, memang kalau secara ininya harus ada yang punya otoritas tentang hal ini dan ditarik semuanya. Arti semuanya yang keluar dari Robito Alawiyah atau dari Ba'alwi sebaiknya ditarik semua. Bagian mengkajinya yaitu yang mempunyai otoritas tersebut, yang mana yang sesuai Al-Quran dan hadis. Karena Ya, betul. kitab-kitab mereka itu kacau. Kacau, dongeng-dongeng yang menyesatkan. Banyak itu isinya yang menyesatkan. Jadi nah yang sekarang kita kerjakan oleh petisi itu diantaranya untuk itu Bang Abuya.
untuk itu agar membangunkan pihak-pihak yang punya otoritas. Gitu barangkali Bang Abuya. Nah, salah satunya nanti pergerakannya itu harus menarik semua. Ya kita kan begini, suatu saat, suatu hari, kalau tidak ada hari ini kita-kita, kemungkinan Al-Quran dan hadis sudah digeser dengan kitab-kitab mereka. Ini kan yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Ini bukan ancaman kosong loh. Mereka itu setiap dakwah itu mereka membawakan kitab-kitab mereka. Jarang mereka ayat-ayat Al-Quran yang mereka bawakan. Hadis yang mereka bawakan. Tapi kitab mereka dongeng-dongeng kurofatnya. Untung alhamdulillah sekarang terbuka. Sekarang sudah Ada bawa terbuka. Kang Riki, ada bawakan Al-Quran malah keliru pula tabat yabah. Ah, betul. Betul. Bahkan ada yang mengatakan hadis, saya juga punya videonya juga salah. Ya Allah. Parah. Parah. Udah repot-repot cosplay jadi kayak ulama cilik, ubeng-ubeng segede motor Vespa, jubah seperti pangeran Persia, tabat ya ba. Kalau dari saya mah gini, tetap mengenai tentang masalah kepesantrenan itu aja, dikarenakan kan kalau Cianjur ini berbicara Cianjur ya, kita berbicara Cianjur, kalau waktu-waktu dulu hampir kebanyakan itu yang diajarkan kepada para santri itu memang kitab-kitab yang keluaran dari sana. Nah memang alhamdulillah dengan adanya seperti ini semua bisa kebuka untuk masa yang akan datang. Dan penataan untuk pengajaran terhadap santri-santri mungkin oleh sebagian orang harus dipersiapkan. Apa saja yang harus dibelajarkan terhadap para santri, itu yang jadi permasalahan sebetulnya di sini di Cianjur gitu sebagian. Sepengetahuan Abang, pesantren di sana, kiai pengasuh ponpesnya masih berapa banyak yang masih berkiblat kepada Habib atau menjadi mukhibin akut? Kalau soal Habib ya, kalau soal Habibnya itu sebenarnya di sini sudah menurun sih sebetulnya. Cuman dari kitab-kitabnya doang yang biasa diajarkan itu doang sebenarnya permasalahannya. Bukan pesantren-pesantren yang ada di sana, pengasuhnya, kiainya itu yang masih menjadi tangan-tangan ba'alwi yang menjadi mukibin akutnya masih ada berapa di sana? Karena ini penting. Ketika mereka mempunyai pesantren, bisa jadi buku-buku ba'alwi ini diajarkan kepada santri-santrinya, kan begitu. Nah kira-kira masih banyakkah di sana pesantrenan yang masih di bawah konteks daripada Habib, atau sudah sedikit sekarang? Pesantren ya, bukan secara individu. Ya, sudah sedikit, sekarang mah sudah sedikit gitu. Ya, alhamdulillah. Masih. Tapi masih ada ya yang akut barangkali pengasuh ponpesnya ya. Masih ada, cuman di angkanya menipis gitu angkanya menipis kan, cuman Ya, cuman paling itu gitu. aja Kang Buya, paling yang kalau di pesantren itu yang dipelajari kalau Ba'alawi itu biasanya Sulam Taufik, itu yang pertama. Yang kedua Buyatul Mustashidin, yaitu. Yang lainnya kayaknya enggak itu. Yang saya tahu dua itu saja yang masih kental di pesantren-pesantren, dan ketika pengasuhnya atau si pemilik pesantren itu sudah tidak berkiblat lagi seperti yang dikatakan Kang Riki, ya mungkin pengajaran tentang itu ya akan terkikis juga nantinya seperti itu. Sebentar, boleh saya ikut satu putaran? ya. Ya, ini kita amati juga ya fenomena betapa sebelum ramai geger nasab ini para kiai kita dihina, dipalak, artinya dimintain duit, dimintain cincin, dimintain jam tangan dan sebagainya. Sekarang kan sudah tidak. Sebenarnya ini hikmah loh. Para kiai tidak ada lagi orang datang petentang-petenteng minta dawir, sementara mereka tidak ada sumbangan kepada pesantren. Harusnya ini ambil hikmah yang besar. Nah, kalau mengenai silabus,
atau mata pelajaran apa yang dipelajari, saya bukan orangnya. Karena kan itu pesantren. Saya cuma bisa berdoa. Faktanya tadi kan udah kita dengar bersama tuh. Kitab-kitab di pesantren hanya 1% yang dikarang oleh Ba'alawi, artinya kan kecil. Nah, kemudian ilmu tentang nasab juga tidak diajari di pesantren-pesantren. Jadi mudah-mudahan para kiainya juga sudah mulai memilah dan memilih mana yang tidak benar di dalam silabus saya, dalam arti apa kitab-kitabnya. Saya yakin para kiai-kiai di Cianjur itu kan terkenal kota santri. Saya kalau lewat sana sebutnya begitu, kota. Saya masih tetap percaya para santri-santri kita akan melindungi santri-santri dan santriwatinya. Jangan sampai di kemudian hari setelah berilmu mereka susah payah menuntut, lalu dijadikan budaknya Ba'alawi. Saya yakin para kiai tidak akan melakukan hal itu lagi. Standby. Ya, pantas kalau gitu ya si Gerandong yang tadi pernah naik di sini, dia mempertahankan Sulam Taufik itu karangan dari Habib katanya, dan itu bagus dipelajari. Makanya kalau saya sih simpel aja, yang keluar dari Habib atau keluar dari Ba'alawi sudah kikis habis saja, jangan beredar. Jangan beredar. Kalau saya ekstrim ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu, ini ada Bang Artayasa Painting, ada Gus Auzi. Karena Gus Auzi sudah hadir, Gus Yula, sahabat-sahabatku semua para kiai, saya izin pamit turun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Gus ya. Amin. Ya, habis ini turun lagi Gus. Cuman sekedar saran aja. Jadi begini. Assalamualaikum semuanya ya. Ini tadi siang saya sempat mengikuti komalnya Abuya Al-Maghribi ini. Jadi beliau itu ahli kitab. Dia sempat berdiskusi lama dia sama Tengku Qori dan Kiai Sarif kan. Memang penting. Saya kira penting membahas tentang kitab-kitab Ba'alawi. Karena di situ kan karena kitab-kitab tersebut memang faktanya beredar di kalangan pesantren, termasuk di Jombang sini juga ada kayak Buhiyah itu kan, Buhiyatul Murtasidin itu kan. Nah, dan yang menarik tadi itu saya mendengar perbincangan beliau itu ternyata ada sebagian ulama kita, ulama-ulama dulu itu yang juga melarang gitu, melarang kitab tersebut untuk diajarkan di pesantren. Kayak kalau nggak salah tadi almarhum Kiai Khudori atau siapa begitu kan? Kenal ya. Jadi Gus, aku tak ganti HP dulu Gus. Saya tak keluar. Tegalrejo kalau nggak salah, Ponpes Tegalrejo kalau nggak salah, kalau nggak salah dengar gitu. Jadi saya kira mungkin lebih baik ngundang Tengku Qori Gus. Jadi biar bisa buat pencerahan buat kita dan nanti bisa dapat solusinya begitu. Karena saya kira itu penting. Kan lagi Maulidan sekarang mah Tengku Qorinya katanya tadi. Iya. Buat berikutnya ini Gus Hilal, dengar ya. Dijaga kalau nanti ada orang bicara tentang kitab, undang saja Tengku Qori. Beliau tuh selalu mau ya, kalau misalnya tolong dong ini dibahas soal kitab. Itu mantap itu buat backup ya. Nggih. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin itu Gus. Atau mungkin Kiai Sarif gitu. Jadi untuk melanjutkan diskusi yang tadi, saya kira tadi kan kayaknya belum sampai selesai ya Abu ya. Iya. Masih penasaran. Kita juga yang mendengarkan masih penasaran. Iya. Karena faktanya kan tadi kan ada hal-hal yang terungkap kalau di masa lalu itu sebenarnya juga nggak sedikit ulama-ulama Nusantara yang juga tidak begitu suka dengan kitab-kitab tersebut begitu. Kayak yang tadi yang di Buhiyah itu kan yang sempat dikatakan sesat sama Tengku Qori itu kan masalah Ahlul Bait
apa itu tadi redaksinya kan masalah itu juga kan. Jadi kalau bisa dijelaskan di sini mungkin karena banyak yang nonton juga sangat penting saya kira. Jadi mungkin itu Gus Yulal ya, terima kasih dinaikkan. Saya izin turun lagi nyimak di bawah aja. Jangan. Ngapain kok turun? Ya nyimak di bawah aja, nyimak di bawah. Pak Purwoba itu loh di bawah saya. Sampean kok turun ngapain? Matur suwun nggih. Lah ini Pak Purwoba ini. Iya, Gus Auzi sudah ada ketahuan beras lah Gus. Kemarin dengar mau ketahuan Iya. beras. Sampean itu anu ya. Mempercayai Mbak Alawi nyambung nasabnya kepada Rasulullah ya. Kak belas Gus? Enggak ini loh. Buya almarhum itu loh. Siapa? Yang dibesarin itu loh Buya almarhum. Oh, kayaknya enggak kayaknya dia. Tadi kan saya nyimak sampai lama waktu diskusi sama Mbak Sarip. Duh, pas gede Rek. Ini loh, Buya itu loh, Buya almarhum itu loh. Oh Saya ya. dia Maghribi. Hah? Oh iya, coba lanjut. Auzi Muhaimin. Anda mempercayai nasabnya Mbak Alawi nyambung kepada Rasulullah? Udah beres. Sudah taslim? Rungkad. Sudah taslim, beliau sudah taslim kayaknya tadi. Rungkad. Terus ini ada videonya memang sudah lama, cuma kok saya kok agak menggelitik ya. Coba bisa jelasin nggak ini? Ini termasuk dongeng kurafat nggak ya? Didengarkan baik-baik ya. Ada kejadian 3 hari sebelumnya, Pak. Keluarga Habib Mukhdar bin Ali Al-Mukhdar. Beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semeru, Lumajang, yang berdomisili di Desa Sempurang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Sempat viral karena 3 hari sebelum letusan beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib menempati rumah wakaf pemberian salah satu warga yang sekarang sudah meninggal. Namun, salah satu anaknya mengusir Habib dan keluarganya yang tidak punya tempat tinggal. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf pemberian warga desa. Sekarang banyak orang yang menawari Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai guru ngaji, subhanallah. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mukhdar menghilang semua. Namun sekarang Habib Mukhdar dalam keadaan selamat. Oke.